Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Jajang Channel, Pusat Informasi dan Edukasi Guru. Baik sobat-sobat sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait juknis BOS untuk RA dan Madrasah tahun anggaran 2020-2021. Baik sobat-sobat sekalian, saya akan membahas tentang Juknis BOS RA atau Madrasah tahun 2021, ini keputusan Dirjen Pendis nomor 6572 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional pada RA dan bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2021. Yang akan dibahas pada video kali ini khusus untuk ketentuan umum penggunaan dana BOP dan BOS saja ya teman-teman. Misalkan gini ya teman-teman. Misalkan banyak pengelola BOS yang menanyakan, apakah alokasi dana untuk gaji guru dan tendik di madrasah saya sudah sesuai dengan juknis BOS atau belum gitu ya. Belanja Bajas, apakah sudah sesuai dengan juknis BOS atau belum? Ataupun misalkan untuk biaya perawatan atau banyak hal lain lah yang berhubungan dengan Bajas terkait alokasi dana BOS untuk RA dan madrasah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang ketentuan umum penggunaan dana BOP dan BOS untuk BOS RA madrasah tahun anggaran 2021. Oke, tentunya saya berbicara masalah regulasi ya, jadi berhubungan dengan regulasinya, yaitu di Keputusan Dirjen Pendis nomor 6572 tahun 2020 tentang petunjuk teknis untuk BOS RA dan madrasah tahun anggaran 2021. Ini sudah diluncurkan beberapa minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu ya tepatnya. Langsung ke bab 4 tentang penggunaan dana BOS ya teman-teman. Bagian A, ketentuan umum penggunaan dana BOP dan BOS. Nah, kita akan kaji nih. Ini adalah ketentuan menyangkut alokasi dana BOP dan BOS untuk RA dan madrasah. Ini secara umum ya. Di sini diatur. Nah, ini kita harus berpedoman pada ketentuan ini ya sebenarnya teman-teman. Supaya nanti kita dalam pengalokasian dana jadi tidak melanggar juknis atau sesuai dengan juknis lah gitu ya. Jadi tidak dipertanyakan oleh pihak Kementerian Agama atau misalkan yang mengevaluasi penggunaan dana BOS di madrasah kita atau siapapun lah gitu ya. Supaya memang sesuai dengan juknisnya. Baik teman-teman, penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Ini adalah hal-halnya. Pertama, penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RA, RKM yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite madrasah. Ditetapkan oleh Kepala RA Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang pertama, penggunaan dana BOS itu harus berpijak pada RKA, RA, dan RKM yang disusun. Tentunya penyusunannya harus melibatkan guru, komite, dan dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama setempat. Ya. Jadi RKM atau RKA itu adalah pedoman. Jadi harus kita pedomani dalam penggunaan dana BOS-nya. Yang kedua, penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA atau madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP dan mutu pembelajaran. Nih, yang kedua, tentunya kita sebagai pengelola BOS harus mengutamakan skala prioritas. Ini butuh, tapi kita urutkan lagi mana yang paling dibutuhkan oleh madrasah, baik untuk perawatan atau bajas atau hal lain lah terkait pengalokasian dana. Yang jelas kita harus mengutamakan skala prioritas. Jadi kalau kita sudah mengutamakan skala prioritas, kita sudah sesuai dengan juknis. Yang ketiga, prioritas penggunaan dana BOP dan BOS adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional RA dan madrasah. Bagi RA dan madrasah yang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Ini untuk prioritasnya tentunya untuk membiayai kegiatan operasional RA dan madrasah, sehingga RA atau madrasah jadi tidak meminta kembali kepada orang tua siswa gitu ya. Jadi kita murni untuk menggunakan
dana BOP dan BOS itu untuk operasional di madrasah kita nih, di RA kita. Dan 100% harus untuk itu. Kemudian yang keempat, RA dan madrasah yang telah menerima BOP dan BOSDA yang bersumber dari DAK atau sumber APBD lainnya tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Jadi kalau misalkan kita dapat BOSDA atau BOP yang bersumber dari DAK, jadi kita tidak boleh nih menggunakan dana BOS ini. Yang kelima, madrasah negeri yang sudah mendapatkan anggaran dalam DIPA selain BOP dan BOS, maka penggunaan dana BOP dan BOS hanya untuk menambah kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting. Ini untuk madrasah negeri ya. Kemudian yang keenam, batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai, honor guru, tenaga kependidikan bukan PNS, dan honor-honor kegiatan pada madrasah sebesar 30% dari total dana BOP atau BOS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun anggaran. Wow, ini ya, batas maksimumnya sebenarnya di poin 6 ini sebagai pengelola BOS harus mengetahui. Jadi untuk belanja pegawai, itu tidak boleh lebih dari 30% ya teman-teman. Ini untuk 1 tahun. Jadi kalau kita dapat dana alokasi BOS 100 juta, kita hanya boleh menggunakan untuk belanja pegawai itu 30%-nya saja atau 30 juta. Tapi kita lihat di aturan yang ketujuh ya. Di aturan yang ketujuh, penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai honor guru, tenaga kependidikan bukan PNS dan honor kegiatan pada madrasah dapat lebih dari 30% dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut disetujui oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, di nomor 7 dijelaskan lagi ya teman-teman. Jadi madrasah kita atau RA atau madrasah kita yang kita pimpin itu sebenarnya boleh sih lebih dari 30% untuk belanja pegawai karena memang saya memahami untuk seluruh madrasah swasta terutama ya. Jadi penggunaan dana BOS yang paling besar itu yang diserap itu untuk dana pegawai sebenarnya, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Kenapa? Karena memang di madrasah swasta rata-rata gurunya itu non-PNS, guru non-PNS, tenaga kependidikan juga non-PNS. Jadi kalau misalkan ada 20 orang nih guru ditambah 5 orang pegawai, jadi 25 orang. Nah, kita semuanya didanai dari BOS itu. Jadi otomatis madrasah mengeluarkan banyak dana untuk pegawai. Jadi kadang madrasah itu 50% ya. Kalau misalkan di kabupaten saya di Kabupaten Garut itu boleh lebih dari 30%, tapi tidak boleh lebih dari 50% dari setengahnya. Jadi 50%-nya untuk pegawai, nah yang 50%-nya lagi untuk bajas yang lain gitu ya. Nah, ketentuannya ya kalau misalkan di kabupaten saya, ini kita harus membuat surat permohonan kepada kabupaten kota terkait untuk pembelanjaan pegawai itu lebih dari 30%. Nah, di akhir video saya akan bahas juga ini ya tentang bagaimana kalau misalkan madrasah kita lebih dari 30%. Jadi suratnya bagaimana, kemudian alokasinya juga bagaimana. Nah, kita bahas ya. Dan teman-teman tidak usah menulis lagi, mencatat lagi, mengetik lagi, suratnya linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini, jadi teman-teman tinggal ngedownload saja ya. Kemudian nomor ke-8, satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOP dan BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, satuan biaya masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan atau pemerintah daerah. 9. Komponen penggunaan BOP dan BOS madrasah terkait konsumsi kegiatan rapat di semua komponen pada madrasah negeri dan dapat diberikan jika peserta yang terlibat berasal dari lembaga lain atau masyarakat. Untuk biaya rapat ya, konsumsi ataupun snack juga ini bisa dialokasikan hanya pesertanya dari luar, misalkan masyarakat orang tua lah. Kemudian nomor 10, honorarium narasumber atau pemateri pada kegiatan atau pelatihan atau workshop atau sejenisnya dapat diberikan hanya kepada narasumber atau pemateri yang berasal dari luar lembaga madrasah penyelenggara kegiatan dan yang berasal dari luar Kementerian Agama.
Kita kan di madrasah suka ada mengadakan workshop atau materi latihan tertentu lah yang melibatkan siswa ataupun guru ya. Taruhlah misalkan kita belajar membuat video pembelajaran, taruhlah seperti itu. Kita mendatangkan pematerinya dari luar. Nah, alokasi dana bosnya bisa digunakan untuk honor narasumber yang seperti itu ya, jadi dari luar. Ataupun misalkan dari luar Kementerian Agama, bisa juga gitu. Yang ke-11, biaya paket data untuk siswa maksimal 150.000 per bulan per siswa. Ya, ini untuk pembelajaran di masa COVID gunakan online. Nah, itu bisa dibiayai dari dana BOS. Biaya paket datanya maksimal 150.000 per bulan per siswa. Sedangkan untuk guru dan tenaga kependidikan maksimal 200.000 per orang per bulan dengan ketentuan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tersebut tidak sedang mendapatkan bantuan sejenis yang bersumber dari APBN. Tapi kalau misalkan dapat bantuan sih nggak boleh sebenarnya. Kalau belum mendapatkan bantuan kuota, ini di bulan ini nih ada bantuan kuota dari Kemenag waktu kemarin ya. Ada bantuan kuota untuk siswa 35 GB. Kemudian untuk guru juga itu berarti tidak untuk di bulan itu berarti tidak boleh dialokasikan dana bantuan untuk kuota dari BOS. 12. Biaya sewa harus mengacu pada SBM tahun 2021 karena untuk sewa kendaraan boleh dilakukan jika dalam kondisi insidental saja. Sedangkan untuk sewa tempat dan lain-lain agar dikaji ulang menyesuaikan SBM. Itu untuk sewa-sewa ya. Boleh untuk sewa kendaraan hanya untuk yang sifatnya sih penting sebenarnya. Kemudian nomor 13, honor panitia tidak dapat diberikan untuk kegiatan online. Jika untuk kegiatan offline dapat diberikan jika peserta berasal dari luar lembaga penyelenggara masyarakat dan hanya dapat diberikan untuk jumlah panitia sebanyak 10% dari jumlah peserta. Ini ketentuan untuk honor panitia dalam sebuah kegiatan. Misalkan taruhlah misalkan kita mengadakan PAS gitu ya, penilaian akhir semester. Jadi kalau PAS itu dilakukan secara online, berarti tidak boleh ada honor untuk panitia. Tapi kalau misalkan offline, taruhlah misalkan begini, PAS-nya kan di masa pandemik ini, nggak boleh ada tatap muka nih. Ada PAS dilakukan, PAS maksudnya, PAS dilakukan secara offline, taruhlah madrasah mengeprint, memperbanyak soal, kemudian kita distribusikan kepada siswa. Nah, itu boleh, panitianya boleh mendapatkan honor untuk panitia kalau dilaksanakan secara offline. Ini untuk tahun 2021 ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan online, jadi PAS-nya dilaksanakan secara online, berarti panitia tidak boleh mendapatkan honor lagi. Gitu ya, lebih jelasnya seperti itu. Baik, lanjutkan teman-teman. Ini adalah bentuk format surat permohonan penggunaan belanja pegawai tahun anggaran 2021. Ini adalah terkait persyaratan ketika madrasah yang kita pimpin itu belanja pegawainya lebih dari 30%. Tadi ya di ketentuan umum disebutkan. Jadi madrasah yang kita pimpin itu atau madrasah atau RA itu boleh lebih dari 30% kalau ada persetujuan dari kantor Kemenag setempat atau Kanwil setempat. Nah, di kabupaten saya, Kemenag Kabupaten Garut ya, Provinsi Jawa Barat, itu kita memang disuruh untuk membuat surat permohonan untuk mengajukan permohonan penggunaan belanja pegawai lebih dari 30% di tahun anggaran 2020. Tahun kemarin juga sudah dilakukan seperti ini. Nah, tahun sekarang juga akan seperti itu barangkali ya teman-teman. Karena memang di juknisnya seperti itu. Jadi harus ada persetujuan dulu dari Kemenag Kabupaten Kota. Nah, ini ya teman-teman suratnya. Surat permohonannya, jadi teman-teman nggak usah ngetik lagi. Nanti saya akan share linknya di deskripsi video. Jadi tinggal download saja. Atau misalkan kalau misalkan kesulitan dalam mendownload, teman-teman bisa mengirim WA saja kepada saya. Nanti saya sertakan juga nomor WA-nya di deskripsi video ya. Nah, ini ya. Nikop Madrasah
teman-teman sekalian atau Bapak Ibu guru sekalian, nah, Garut Januari 2020 formatnya sih seperti biasa, format baku. Nomor surat kita nih, nomor surat keluar, sifat penting, lampiran 1 lembar, perihal permohonan penggunaan belanja pegawai tahun anggaran 2021 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6572 nih, nomor Dirjen yang sekarang ya, Juknis yang sekarang tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOP RA dan BOS pada madrasah tahun anggaran 2021 nih ya, teman-teman. 2021. Oh, maaf. Tahun anggaran 2021 bahwa penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai yaitu honor guru, tenaga pendidik bukan PNS dan honor-honor kegiatan pada RA dan madrasah dapat lebih dari 30% dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun. Dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut disetujui oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memohon persetujuan dalam penggunaan belanja pegawai di madrasah kami yang mencapai titik-titik ini sebutkan berapa persen ya teman-teman? Dari total dana BOS yang kami terima sesuai dengan RKAM tahun anggaran 2021, rincian terlampir. Besar harapan kami agar permohonan penggunaan belanja pegawai di madrasah kami dapat disetujui. Atas terkabulnya kami sampaikan terima kasih. Ini contoh suratnya ditandatangani oleh Kepala Madrasah Dicak. Ini rinciannya ya teman-teman. Ini adalah rencana belanjanya ya teman-teman buat pegawai. Nomor urut sertakan 1, 2, 3. Nomor kode 01, 02, 03. Uraian misalkan untuk guru honor non PNS berapa orang nih sebutkan. Berapa satuannya? Ini sembarang saja, ini sebagai contoh. Ini untuk honor guru non PNS. Kemudian honor tendik non PNS. Misalkan berapa orang? 5 juta. Ini dalam skala 1 tahun ya teman-teman. Dalam 1 tahun, ini bukan 1 bulan atau 1 semester, ini 1 tahun. Dihitung. Jadi kalau misalkan 1 tahun 12 bulan gaji tendik misalkan masing-masing 200.000 misalkan ya. Ya, dihitung saja 200 kali 12 bulan. Kemudian honor kegiatan, ini berapa kegiatan ini dalam 1 tahun diperkirakan di rencana di RKM. Kali berapa per kegiatannya? Satuannya ditulis di sini, misalkan 500.000. Nah, tinggal dikalikan saja ya teman-teman. Tinggal dikalikan saja berapa. Misalkan seperti itu. Kemudian subtotalnya berapa dalam 1 tahun ini? BOS yang diterima dalam 1 tahun berapa? Kemudian persentase sesuai juknisnya berapa? Kemudian di bawahnya menyetujui kepala madrasah siapa? Ini NIP-nya termasuk. Kemudian mengetahui atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Teman-teman bisa rubah ini. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Nah, di Kabupaten Garut hanya ditandatangani oleh Pak Kasihnya, Pak Kasih Madrasah. Itu. Selesai ya teman-teman. Ini adalah ketentuan umum terkait alokasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2021. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menjadi sumber buat pengalokasian dana BOS tahun anggaran 2021 buat teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.